Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Donsana Podcast Yajo di channel YouTube Podcast Yajo. Hari ini kita spesial ini. Kita akan membahas tentang the real local pride. Nah, yang sempat viral kata-kata local pride di beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita tampilkan real local pride-nya Pariaman. Dan bintang tamu saya hari ini adalah seorang yang sangat menggilai sepak bola. Tema kita hari ini adalah tentang sepak bola. Nah, untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Bang Fadil. Assalamualaikum Bang. Salam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, Bang Fadil ini sedikit informasi tentang beliau. Beliau ini adalah kalau di Askot PSSI Kota Pariaman ya Bang ya, sebagai sekretaris. Begitu juga di Persikopa Kota Pariaman, Bang Fadil juga seorang sekretaris. Sementara di tim Persikopanya merangkap sebagai manajer yang Persikopa senior ya Bang ya? Bukan, yang U17. U17, oh ya U17-nya untuk Piala Suratin yang besok atau mungkin yang ketika ini tayang pada hari ini akan bergulir sore nanti di lapangan Persikatim. Oke, langsung saja kita ajak Bang Fadil untuk membahas tentang Persikopa. Bang, Persikopa ini kan kebanggaan Kota Pariaman. Namun kita ya mungkin karena kondisi Persikopa yang juga belum di level nasional gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang Sumatera Barat ini lebih selalu bercerita tentang ya, Semen Padang misalkan, atau PSP dulu ketika juga di level tertinggi. Nah, ini menarik nih Bang. Sebelum kita terlalu jauh masuk ke dalam nih, kita bahas dulu nih sejarahnya Persikopa ini berdiri tahun berapa nih? Ya, oke, terima kasih. Untuk Persikopa sebetulnya ini sama halnya dengan histori Kabupaten Padang Pariaman, yaitu kalau kabupaten kan dulu nama sepak bolanya itu Persepa. Nah, beriringan dengan dimekatkannya Padang Pariaman Berpisah dengan kota Pariaman. Kemudian pada tahun 2013 kemudian juga didirikan saat itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Pariaman, itu Persikopa. Nah, statusnya ini milik Pemko Pemda plat merah hari sebetulnya. Jadi ini melekat dengan pemerintah daerah, begitu juga dengan Persepar dengan Pemkab Padang Pariaman. Nah, jadi berdirinya persis saat berdirinya Kota Pariaman 2013. Lahirnya Kota Pariaman, lahir juga secara tidak langsung lahir juga Persikopa. Ya. Oke, kalau untuk kepengurusannya Persikopa ini karena dia plat merah sih Bang. Ya. Kalau bicara plat merah dulu waktu kalau kita mengikuti Liga Indonesia 2005 ke bawah, biasanya yang plat merah yang pakai APBD itu jor-joran dari pemain ya. Dulu kalau kita ingat seperti Bang Yos dulu dengan Persijanya, itu pasti pemain bintang. Nah, gimana pengurusannya Bang? Jadi kalau untuk kepengurusan itu di mana-mana biasanya klub milik pemerintah daerah itu seperti Persepar, Persikopa, PSB, PSG Solo, PSKB itu ketua umumnya melekat, itu ex officio namanya, itu langsung wali kotanya atau bupati kepala daerah yang bersangkutan. Nah, sementara itu untuk pengurus lainnya boleh jika dibutuhkan itu ditunjuk ketua harian. Nah, biasanya ketua harian yang biasa banyak dilakukan itu kepala OPD biasanya. Contoh kita saat ini ketua harian kita itu Bapak Adi Lapau, itu ketua UPKA Kota Pariaman. Berarti masih orang pemerintah. Ya, masih orang pemerintah. Memang wajib atau boleh enggak. juga profesional? Bukan. Profesional gitu. Kalau untuk yang wajib itu yang pasti melekat itu cuma ketua umum. Kalau ketua harian itu otoritas dari ketua harian, ketua umum penunjuk. Bahkan ada juga yang nggak pakai ketua harian langsung, sekretaris dan pengurus lainnya.
Dan untuk perangkat lainnya itu bebas, mulai dari orang luar atau dari orang Pemko. Nah untuk kita di Kota Priaman, Persikopa itu ketua umumnya Bapak Wali Kota Priaman, Bapak Julius Umar. Kemudian ketua harian itu Bapak Imam Lapau, ketua Kota Priaman. Sekretaris kebetulan saya sendiri, bukan orang Pemko. Nah, kemudian ada struktur lainnya itu seperti Kapinal Beri itu ketua Aspot, orang Pemko itu juga bagian dari pengurus. Kemudian ada juga dari luar kayak pelatih atau insan sepak bola yang aktif di Kota Priaman. Itu ada Jadi boleh ditunjuk walaupun dia bukan orang asli Pariaman gitu. Boleh. Karena itu nggak mungkin semuanya orang Pemko. Ada keterbatasan juga soal pengelolaan sepak bola kan. Nah, gitu. Yang paling penting itu mengetahui tentang urusan kolaborasi. Berkolaborasi. Ya. Betul. Nah, di Persikopa sendiri Bang, sampai sejauh ini, sampai saat ini, jenjang umur yang ada yang didik di Persikopa itu jenjangnya seperti apa Bang? Ya, kebetulan sebetulnya untuk Piala Suratin itu usia kompetisi masih kategori pembinaan. Itu kalau untuk kompetisi yang disediakan atau yang dilaksanakan oleh PSSI itu ada 3 tingkatan. Pertama itu Piala Suratin U13, kemudian Piala Suratin U15, Piala Suratin U17, di atasnya lalu itu Liga 3. Nah, kategori semua ini masih kategori Liga Amatir. Kalau Liga 2 kan udah Liga Profesional. Kemudian Liga 1 kan. Jadi ada 4 tingkatan Liga Amatir. Itu yang dilaksanakan oleh Aspot dan besok kita ikuti dan kita Stadion Universitas ya. Nah itu, namun yang saat ini yang ikut berkompetisi Persikopa itu cuma 2, U17 dan yang senior di Liga 3. Ya. Nah, kalau yang Liga 3 sedikit kita loncat ke Liga 3 ini Bang, yang tim seniornya ini di Liga 3 dibatasi usia atau kalau Liga 3 ada regulasinya, itu ada 5 orang pemain senior di Liga. Dalam artian pemain senior ini usianya boleh berapapun ini? Boleh. Okay. Kalau yang secara ini Bang, untuk yang pemain lain di luar kelahiran tahun 2000 kalau tidak salah. Berarti kalau ini U23 atau berapa? Iya, sekitar 22, 23 gitu. Nah, dan dibolehkan 5 orang untuk mendaftar ke 5 pemain senior. Nah, karena ini bicara tim sepak bola, tentunya ada proses rekrutmen. Ya. Nah, rekrutmen pemainnya ini. Ya. Nah, kalau biasanya kalau tim-tim sepak bola itu kan ada transfer ini. Tapi kalau dalam ruang lingkupnya amatir, ya paling enggak putra daerah. Yang kebanyakan pastinya putra daerah. Ya. Kalau di Persikopa sendiri sistem perekrutan itu gimana? Ya, kalau untuk perekrutan kebetulan khusus untuk Piala Suratin yang 17 yang akan kita mainkan besok, itu kita melakukan seleksi terbuka. Jadi 3 bulan atau 4 bulan sebelum kompetisi mulai kita membuka atau melakukan seleksi terbuka. Itu kita umumkan di media, kita undang klub-klub yang ada di Sumbar, di Pariaman, Preman untuk mengikuti seleksi terbuka ini. Nah, namun dalam hal ini, jika nantinya memang ada putra terbaik Kota Priaman yang berbakat, kita tentu prioritaskan yang putra daerah. Tapi kita tetap fair, yang kita utamakan itu skill, kualitas. Nggak ini juga nggak punya kesamping dan juga kemampuan. Jadi kita nggak hanya melihat dia putra daerah lalu kita perhatikan, tetap perhatikan kemampuannya. Namun jika tidak memadai, kita akan lirik pemain dari luar.
Oke. Tapi prioritas utama Tetap, itu tetap. putra daerah ya. Komposisinya saat ini berimbang. Berimbang. Ya. Jadi 50-50. Ya, 50% itu pemain asli kita. Saya lihat kemampuannya juga cukup bagus, menonjol dan mampu bersaing dengan pemain dari luar. Makanya kita pertahankan, bahkan kita jadikan mereka kapten. Untuk kapten pastinya putra daerah Ya. ya. Ya karena pastinya kalau putra daerah tuh Ya. tampilnya dia sadar gitu kan Ya. ini daerah kelahirannya gitu. Dan begitu juga harusnya para penonton nih. Kita sebagai warga Pariaman asli, ya Bang ya, Ya. harus beramai-ramai nih ke stadion Persikatim. Kita apa kan Bang? Merah kan biru kan atau apa nih? Birukan. Oh, kita birukan ya. Walaupun saya agak sensitif dengan warna biru nih. Karena Persikopa kan warnanya biru. Tapi demi Persikopa saya siap pakai baju warna biru nanti. Oke Bang. Berarti proses seleksi pemain itu dari SSB Ya. dari Pariaman dan luar Pariaman. Kemarin waktu kita buka seleksi banyak yang ikut dari Sulawesi Selatan, Batu Sangkar, Pasaman, bahkan ada yang dari Medan. Dari luar provinsi ternyata. Nah kalau untuk pelatihnya Bang, Nah, pelatih jajaran pelatihnya. pelatih saat ini kita masih konsisten itu murni produk lokal, itu Pariaman. Yang asli. Kebanggaan warga Pariaman. Itu pelatih saat ini untuk U17 kita mempercayakan kepada Alun Mata. Alun Mata itu kita sudah tahu. Beliau adalah ex pemain timnas Alumni SAD Uruguay. Iya, iya betul. Nanti Alan ditunggu janjinya untuk tampil di podcast Yajo Alan. Dia udah janji tuh Bang. Tinggal nunggu waktu yang tepat. Insyaallah. Ya. Insyaallah nanti ketika Alan duduk di sini bisa bawa piala sekalian. Amin, Nah, amin, itu amin. yang kita tunggu Amin, nih. amin. Langsung kita pajang piala yang suratin U17. Iya. Nah, Bang, sedikit Bang tentang kompetisi ini. Ini kan grup Grup C. Ya. Ini tuan rumahnya tersebar kan? Dia tersebar. Di seluruh Sumatera Barat. Ya. Nanti yang lolos dari grup C ini berapa tim? Dua tim. 2 tim kan 3 ya. Di sini Dia 3. tiga grup. Empat grup. 4 grup Juara lengkap lolos ke babak 8 besar. ke 8 besar. Kalau di grup di Persikopa ini berapa tim? 3 tim. Ada 3 tim. Ya. Betul aja. Ada tiga grup yang 3 tim, satu grup A itu 4 tim. Nah, Persikopa sendiri informasi Nusana Podcast Yajo itu satu grup dengan PS Gas Sawalunto dan PSKB Bukit Tinggi. Ya. Timnya Pak Yuda Herman Herman Sapar. yang juga gila bola juga itu. Belum. Oke. Peluang nih Bang. Ya. Bicara peluang Ya. gimana Bang? Untuk peluang, kalau kita lihat materi pemain dan hasil coba, saya cukup optimis dengan peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya. Bahkan kita boleh bermimpi, Ya, bermimpi. karena kita mesti punya Iya. target. Untuk Piala Suratin U17 kita menargetkan juara. Wah, Kita pengen main di nasional mau ini juara. Oh, berarti setelah misalkan juara di Pemprov gitu ya, Mas? Ya, Dikirim mewakili Langsung. Sumbar ke nasional. nasional itu putaran nasional. Mudah-mudahan Sumbar diwakili oleh Persikopa Kota Pariaman. Ya, amin. Kalau udah main nasional nanti orang Pariaman banyak. Gitu. Banyak, Di banyak. Jawa itu supporternya langsung ada itu. Rantau kita udah siap Udah siap menunggu ya. untuk tempat tinggal aman, biaya aman itu. Yang penting Persikopanya juara dulu. Iya. Nah, itu dia. Nah, Bang, kalau ini motivasi adik-adik gimana kelihatannya? Saya lihat mereka justru luar biasa semangatnya. Bahkan kita ada kendala kemarin, 2 orang pemain kita dipanggil oleh Sumatera Barat untuk membela Sumbar di Popnas. Itu pemain belakang kita 2 orang dipanggil untuk membela Sumbar di ajang nasional. Bahkan mereka bingung juga, dia sebetulnya pengen main, cuma karena bentrok dengan pelaksanaan itu. Kembali itu masih berlangsung juga sekarang. Kebetulan tanggal 16 mereka ke Jakarta,
Sementara kita kan besok kick off. Iya. Tapi pelatih dari PPL, bukan pelatih Sumbar itu keberatan melepas karena khawatir pemainnya cedera. Jadi akhirnya tidak Sama-sama apa? Sama-sama penting Iya, sebagai kita iya. untuk Pariaman juga, Iya. untuk Sumbarnya juga Itu artinya pemain kita berkualitas. dipakai oleh dipakai daerah ya, untuk pemain inti mewakili kan. daerah gitu. Wah, Betul, ya. betul. Tapi mengurangi ini nggak Bang? Salah Alan Marta, coach pelatih kita punya solusi. Gitu. Karena pemain kita cerita sedikit Bang, Alam ini udah ambil lisensi atau gimana Bang? udah Alan Oh, udah udah. ada lisensi C. Oke. Nanti kita dengan Alan nanti kita gali lagi nanti dengan Alan nanti. Ya, bagus. Oke. Bang. Kalau untuk Liga 3 nanti Bang, apakah sudah mulai persiapan Persikopa atau gimana? Untuk Liga 3 sebetulnya kita persiapannya bareng sama karena dari tahun sebelumnya itu pelaksanaan Liga 3 Piala Suratin biasanya yang lebih dulu itu kan Liga 3 Iya. tapi karena ada tragedi Kanjuruhan itu tergantung sampai sekarang nggak tahu kapan mau digelar sehingga Asprof berdasarkan petunjuk dari PSSI pusat mengizinkan untuk pelaksanaan Piala Suratin karena ini sifatnya pembina sehingga ini duluan dilaksanakan. Berarti oh iya saya pun grogi juga podcast sekarang ini ya, karena kita justru bahas hobi ini ya suka bola justru saya grogi. Padahal memang sudah tahu kemarin itu Liga 3 diundur ya. Iya. Seharusnya sudah Digelar. berjalan seharusnya. Tanggal 22 kemarin 22 Oktober. Karena ada tragedi yang menimpa Aremania Iya. di Malang yang kita juga di kesempatan ini Bang mengucapkan juga bela sungkawa ya podcast Siajo bersama Persikopa Kota Pariaman terhadap arek-arek ngalam ini. Iya. Nah, kita turut berduka cita, semoga arwah mereka yang sudah duluan dipanggil sudah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan teman-teman Aremania yang sekarang sedang berjuang untuk keadilannya juga mendapatkan yang mereka cari, mereka perjuangkan. Oke Bang, apa lagi Pak yang mau kita tanyakan Pak? Ada request pertanyaan Pak? Lanjut. Ya lanjut karena berarti. Oke, untuk ini Bang, kita bicara stadion Persikatim ini. Nah, Sebenarnya stadionnya menarik ya Bang ya? ya betul. Dari proses lahirnya stadion itu. Tapi kita nggak bahas itu dulu Bang. Ini untuk penontonnya nanti Bang. Mungkin terkait juga kan kejadian di Kanjuruhan. Ya. Pastinya PSSI menentukan ini sistem keamanannya gimana gitu. Pastinya ada sedikit trauma juga nanti Bang. Ya, untuk persiapan besok kita sudah koordinasi dengan pihak Polres Pariaman. Itu pengamanan cukup ketat karena ini nggak biasanya pengalaman tahun sebelumnya itu cukup 2 orang 3 orang petugas kepolisian untuk melakukan pengamanan di lapangan. Tapi untuk besok saya sudah dapat informasi dari pihak Polres itu besok 50 solusi akan terjun untuk mengamankan Piala Suratin besok, dan itu di pintu masuk semua yang masuk ke stadion itu diperiksa satu-satu. Nah, ini juga informasi untuk Dosana Podcast Siajo yang menonton nanti yang datanglah untuk menonton sepak bola gitu ya. Jangan ada membawa benda-benda yang dilarang untuk ke stadion. Walaupun ya stadion kita seperti yang kita ketahui Tapi kita batasi. sudah dibatasi. Pembatasan. Nah, ada ininya Bang. Penonton yang mau datang ini ada dikenakan tiket masuk atau Kebetulan ini kita sudah putuskan itu free, Free, yang ya? masuk free. Tapi kalau mau duduk di dalam, buruan cepat datang lebih awal. Nah, Tapi tiketnya kalau udah hanya buruan datang. Kalau udah penuh terpaksa di luar. Terpaksa di luar. Ya. Iya, oke. Nanti kita besok Fer, kalau kita mau datang harus awal kan. Pinjar pulang dipercepat. Oke Bang.
Ya, kita podcast Yajo tentunya juga memberikan dukungan terhadap perjuangan adik-adik Persikopa U17 di Piala Seratin U17 untuk tingkat provinsi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, yang ditargetkan itu bisa tercapai. Mari kita besok sama-sama kita birukan Stadion Persikatim di Sekapak Timur. Oke, Bang Fadil, kita berterima kasih atas waktu yang diluangkan karena kesibukan beliau. Kemarin kita janjian tapi ada pertemuan juga dengan pihak kepolisian ya untuk persiapan besok. Nah, sebelum kita tutup, podcast Yajo juga mengucapkan terima kasih kepada Batavia Cafe sudah menyiapkan atau menyediakan tempat dan mensupport podcast Yajo. Jangan lupa di sana podcast Yajo, tetap tonton terus podcast Yajo di YouTube kami. Berikan dukungan berupa subscribe, like, share, dan komen yang membangun agar kami semakin baik ke depannya. Podcast Yajo akan menghadirkan obrolan-obrolan yang edukatif, informatif, dan inspiratif untuk bersama semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Fadil. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan target yang dicanangkan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.